Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatu fillah, jamaah kajian Masjid As-Sakinah rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu di dalam majelis ilmu ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore kali ini kita belum melanjutkan materi Riyadhus Shalihin yang sedianya kita telah masuk bab tentang istiqomah. Akan tetapi pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas satu tema, yaitu tentang adabul majlis, adab di dalam majlis. Baik ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sering datang ke majelis, tempat berkumpulnya manusia, tempat duduk-duduknya manusia. Apakah itu majelis ilmu atau di majelis-majelis yang lainnya. Dan di dalam agama kita ini telah diajarkan adab-adab ketika kita berada di dalam majelis. Nah, di antaranya yang pertama yaitu ilqa'us salam qabla al-julus. Adab yang pertama yaitu mengucapkan salam sebelum duduk. Mengucapkan salam sebelum duduk, yaitu ketika kita datang ke majelis dan di sana ada saudara-saudara kita yang telah datang terlebih dahulu, maka utamanya kita mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum kita duduk dalam majelis tersebut. Nah, ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan beliau menghasankan hadis ini, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Idza intaha ahadukum ila majlisin falyusallim." Apabila salah seorang di antara kalian sampai ke dalam majelis, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Nabi bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sampai di suatu majelis, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Fa in badalahu ay yajlisa falyajlis. Kalau dia ingin duduk, maka hendaknya dia duduk. Thumma idza qama, kemudian apabila dia berdiri, yaitu berdiri dari majelis, hendak meninggalkan majelis, falyusallim, maka hendaknya dia salam. Ya, jadi ketika datang kita mengucapkan salam. Demikian juga ketika berpisah kita juga mengucapkan salam. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita datang di tempat tersebut, ada saudara-saudara kita, maka hendaknya kita mengucapkan salam. Baik, kemudian
Adab yang kedua yaitu al-julus haitsu yantahi bikal majlis, yaitu duduk di ujung majlis. Nah, jadi kalau tempat duduk itu berurutan ya, mulai dari awal kemudian belakangan tersebut itu, maka lebih utamanya itu duduk di paling belakang, jadi ujung majelis. Nah, dan tidak boleh seorang kemudian datangnya terakhir, pengennya di depan. Akhirnya apa? Akhirnya dia melangkai teman-temannya, saudara-saudaranya. Yang seperti ini nggak boleh karena mengganggu. Maka hendaknya sudah duduk dia di tempat yang dia peroleh jadi jatahnya. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Jabir bin Samurah, beliau berkata, kunna idza ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Dulu kami, ya, kata Jabir bin Samurah, apabila mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami, salah seorang di antara kami itu duduk di ujung majelis. Di ujung majelis yaitu di paling belakang ya. Nah, ya, ini yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Nah, baik, jadi duduk bersama orang-orang yang ada di majelis tersebut. Nah, dan ini yang lebih utama. Nah, bukan duduk menyendiri di belakang. Nah, tetapi apa? Duduk bersama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di majelis. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, pernah pada suatu saat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di masjid bersama para sahabat, kemudian ada 3 orang yang datang. Ketika Nabi sedang bersama para sahabat, Nabi duduk kemudian di hadapan beliau para sahabat di dalam khalaqah. Nabi menyampaikan nasihat kepada para sahabat. Kemudian ada 3 orang yang duduk, yang datang. Kemudian salah seorang di antara 3 orang tersebut mendapatkan tempat yang kosong di majelis, maka dia ikut duduk di situ. Di belakang ada yang kosong, dia duduk di situ bersama temannya yang lain. Adapun yang kedua, dia duduk sendiri di belakang, tidak mau gabung dengan teman-temannya. Kemudian orang yang ketiga, dia meninggalkan majelis. Dia tidak mau duduk di majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kemudian setelah itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi khabaris salasah. Maukah kalian aku beritahu tentang 3 orang tadi? Ya, 3 orang yang datang tadi. Yang pertama apa? Yang duduk bersama teman-temannya di majelis. Yang kedua duduk sendiri di belakang. Yang ketiga pergi, tidak mau duduk, meninggalkan majelisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, fa'amal awwal fa'awa ilallah fa'awahullah. Adapun orang yang pertama, dia bernaung kepada Allah, maka Allah pun menaunginya. Siapa ini? Orang yang duduk bersama orang-orang yang ada di dalam majelis. Nah, maka dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amasani, adapun yang kedua. Siapa yang kedua tadi? Orang yang duduk di belakang, tidak gabung bersama yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastahya. Dia malu-malu. Dia malu bersama orang yang lainnya. Maka fastahyallahu minhu. Maka Allah juga malu kepadanya. Nah, ini orang yang kedua. Kemudian wa amma tsalisu, adapun yang ketiga. Orang yang ketiga tadi orang yang berpaling, itu meninggalkan majelisnya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'arada. Dia berpaling. Dia berpaling dari majelis. Maka fa'aradallahu anhu. Maka Allah juga berpaling darinya. Nah,
bagi orang yang apa? Tidak mau datang ke majelis ilmu, justru dia malah menjauhi, meninggalkan majelis ilmu. Allah akan berpaling dari. Di antara makna Allah berpaling darinya yaitu bahwasanya Allah tidak memberikan hidayah padanya, menutup hidayah untuknya, waliyadzubillah. Nah, ini bahayanya orang apa? Meninggalkan majelis ilmu, tidak mau duduk dalam majelis ilmu, menyebabkan pintu hidayah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Kalau seandainya di sekitar kita ada majelis-majelis ilmu, maka hendaknya kita datangi selama kita tidak ada udzur. Selama tidak ada udzur seperti sakit, ada keperluan yang lain yang lebih mendesak, maka kita hadiri. Kita hadiri. Dan hendaknya kita sediakan waktu. Sediakan waktu khusus untuk belajar. Jangan sampai belajar ini cuma nyari waktu longgar. Jadi sediakan misalnya waktu, kita tahu jadwal kajian hari ini. Ya sudah, pada hari tersebut kosongkan jadwal yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi benar kita khususkan untuk mencari ilmu. Nah, jadi bukan nyari ilmu nunggu waktu kosong. Nah, kalau nyari ilmu kok nunggu waktu kosong, maka nggak ada kosongnya. Nah, kalau seperti itu nanti ketika jadwalnya cari ilmu, menghadiri majelis taklim, kemudian ada keperluan yang lain yang tidak terlalu penting, maka dia akan kalahkan. Diajak mancing aja dia langsung mengiyakan, pergi mancing, tinggalkan majelis ilmu. Nah, maka hendaknya kita prioritaskan. Nah, karena kita semua butuh ilmu. Ya, bahkan kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah taala. Beliau mengatakan an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Yaitu orang terhadap ilmu itu lebih butuh dibandingkan kebutuhannya terhadap makan dan minum. Kemudian beliau mengatakan fa inna hajatahum ila at-ta'ami wasyarab fil yaumi marrah aw marratain. Sesungguhnya kebutuhannya terhadap makan dan minum sehari ini satu kali, dua kali. Wa hajatuhum ilal ilmi bi'adadi anfasihim. Sementara kebutuhannya terhadap ilmu itu sebanyak hitungan nafasnya. Sebanyak hitungan nafasnya. Bukan sekali dua kali, tapi sebanyak hitungan nafasnya. Selama kita masih hidup di bumi ini, selama kita masih hidup di dunia ini, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita senantiasa membutuhkan ilmu. Jadi lebih besar kebutuhan kita terhadap ilmu agama daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kalau seandainya kita sangat perhatian terhadap kebutuhan makan dan minum, tidak pernah telat, tidak pernah dikurangi, bahkan kalau bisa lebih. Apalagi kalau lauknya pas enak. Kita makannya lebih, minumnya lebih. Maka terhadap ilmu yang kebutuhan kita lebih besar, harusnya kita lebih peduli lagi, lebih memperhatikan lagi. Maka sekali lagi hendaknya kita hadiri di majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kita. Selama tidak ada utur, tidak ada alasan yang syar'i, maka kita hadiri majelis-majelis tersebut. Baik, kemudian kita lanjutkan adab yang ketiga, yaitu alla yuqima rajulan min majlisihi fayajlisu fihi. Tidak boleh menyuruh orang berdiri meninggalkan majelisnya, kemudian kita duduk di tempatnya. Itu tidak boleh menyuruh orang untuk berdiri dari tempat duduknya, kemudian kita duduk di tempat tersebut. Ini nggak boleh yang seperti itu. Kita lihat ada teman kita yang datang lebih awal di depan. Kemudian kita juga ingin duduk di tempat tersebut, maka kemudian kita usir teman kita tersebut, sana kamu pindah, sini mau saya tempati.
Nah, yang seperti ini tidak dibolehkan. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar, qala, beliau berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukima ar-rajulu akhahu min maq'adihi fayajlisu fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang itu seorang menyuruh berdiri saudaranya dari tempat duduknya. Fayajlisu fihi, kemudian dia duduk di majelis tersebut. Enggak boleh seperti itu. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ada tempat ya yang milik umum yang siapa saja boleh di situ, maka yang paling berhak terhadap tempat tersebut adalah orang yang datang paling awal, lebih awal. Seperti misalkan di masjid. Ya, di masjid yang lebih berhak untuk duduk di shaf terdepan adalah orang yang datang lebih awal. Demikian juga di tempat-tempat yang lainnya, termasuk dalam majelis apapun, di tempat-tempat berkumpul dimanapun, yang di sana adalah tempat yang mubah, yang semua orang boleh duduk di sana, maka yang paling berhak duduk di sana adalah orang yang paling awal datang. Maka yang datang terakhir tidak boleh ngusir orang yang datang lebih awal. Nah, baik, kemudian ya, adab yang berikutnya yaitu al-ifsahu lil qadim, yaitu berlapang-lapang untuk orang yang datang. Berlapang-lapang, memberikan tempat untuk orang yang datang ke majelis. Nah, kalau seandainya kita sudah hadir di majelis, kemudian tempatnya ini sudah penuh, kemudian ada saudara kita yang datang, nyari tempat nggak ada, sudah penuh, maka sebaiknya kita yang sudah ada di dalam majelis tersebut merapat sedikit-sedikit sehingga ada tempat untuk duduk teman kita tersebut. Nah, jangan kita egois ya. Jangan kita egois. Ya, jadi kita sesama orang yang beriman itu adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saudara. Nabi juga mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Maka kalau kita melihat saudara kita enggak dapat tempat duduk, maka hendaknya kita berusaha bagaimana caranya agar teman kita itu ikut duduk bersama kita. Di antaranya itu dengan merapat duduknya sehingga dia dapat celah tempat untuk duduk. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Nah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah di dalam majlis. Berlapang-lapang dalam majlis maksudnya merapat sehingga ada tempat yang cukup untuk duduk teman kita yang datang. Berlapang-lapangan dalam majlis. Maka fafsahu, maka berlapang-lapanglah. Jadi kalau dikatakan pada kalian berlapang-lapanglah dalam majlis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah. Maka mau harusnya hendaknya apa? Kita geser sehingga ada tempat untuk teman kita duduk. Nah, sebagai balasannya Allah mengatakan yafsahillahu lakum. Maka Allah akan melapangkan untuk kalian. Allah apa? Akan melapangkan untuk kalian. Untuk siapa? Orang yang mau ngangsek ya, merapat dalam majelis sehingga memberikan tempat untuk saudaranya. Akan diberi balasan oleh Allah, yaitu Allah akan melapangkan untuknya. Apa dimaksud Allah melapangkan untuknya? Apa maksudnya? Ya. Yang dimaksud Allah melapangkan untuknya ay fil jannah, yaitu Allah melapangkan untuknya di surga. Wa fir rizki, dan di dalam rezeki.
wal qabri, dan di dalam kubur. Ya, Allah melapangkan dia apa? Melapangkan di surganya dilapangkan. Kemudian yang kedua dilapangkan rezekinya. Kemudian juga dilapangkan kuburannya. Nah, hanya dengan apa? Kita mau merelakan ya, tempat kita ya, sedikit kita geser, akhirnya ada tempat untuk duduk teman kita. Ini amalan yang ringan. Tetapi meskipun demikian, balasan dari Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa. Dilapangkan rezeki kita, dilapangkan kubur kita, dilapangkan surga kita. Nah, oleh karena itu, jangan kita ketika sedang di dalam majelis kita pentingkan, jangan sampai kita mementingkan diri kita sendiri. Tapi hendaknya kita berlapang-lapang untuk saudara kita. Nah, yang terjadi kadang ada sebagian orang ya, di tempat-tempat umum, bukan tempatnya sendiri. Kalau tempat sendiri ya memang hak dia. Di tempat umum seperti di terminal, di bandara dan yang lainnya, ada tempat duduk kosong, bahkan di sampingnya kosong, ditaruh di situ apa? Barangnya, agar tidak diduduki oleh orang lain. Nah, padahal ada yang lain yang mau duduk, bahkan ada yang simbah-simbah sepuh nggak dapat tempat duduk, dia nyantai aja, pura-pura nggak lihat. Nah, padahal dalam Islam diajarkan kita untuk berlapang-lapang dalam tempat duduk. Nah, baik, kemudian adab yang berikutnya, yang kelima, yaitu la yajlisu baina isnain illa biidnihima, yaitu tidak boleh duduk di antara dua orang, ya, tidak boleh duduk memisahkan dua orang illa biidnihima, kecuali dengan izin dari keduanya. Tidak boleh duduk memisahkan antara dua orang kecuali atas izin dari keduanya. Nah, jadi kalau kita datang ke majelis, di sana sudah ada teman-teman kita duduk, kemudian ada orang yang duduknya berdampingan, jejer, maka tidak boleh kemudian kita langsung serta-merta duduk di tengah-tengahnya, memisahkan antara dua orang ini. Nah, tetapi apa? Izin terlebih dahulu. Nah, minta izin kepada mereka berdua. Mohon maaf, saya izin duduk di sini, boleh enggak? Nah, kalau dibolehkan baru kita duduk. Kalau tidak dibolehkan ya nyari yang lainnya. Nah, demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, la yahillu lirrajuli ay yufarriqa baina isnaini illa biidnihima. Kata Nabi apa? La yahillu, tidak halal, itu tidak boleh. Lirrajuli, bagi seorang, an yufarriqa, memisahkan. Tidak boleh bagi seorang memisahkan baina isnaini, antara dua orang. Illa, kecuali biidnihima, kecuali dengan izin dari keduanya. Dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan la yujlasu baina rajulaini illa biidnihima. Tidak boleh diduduki tempat antara dua orang kecuali dengan izin dari keduanya. Demikianlah Islam mengajarkan bagaimana adab duduk, memperhatikan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang duduk berdampingan, barangkali mereka duduk berdampingan ada tujuannya. Bisa ingin ngobrol tentang satu permasalahan yang penting. Kok kemudian kita tiba-tiba duduk di antara mereka berdua, terputuslah pembicaraan mereka, mengganggu, maka nggak boleh yang seperti ini. Nah, baik, kemudian di antara adab dalam majelis yang lainnya, yaitu idza qama min majlisihi thumma ada ilaihi fahuwa ahaqqu bihi. Ya, itu apabila seseorang berdiri meninggalkan majlis, meninggalkan tempat duduknya, thumma ada, kemudian dia kembali, thumma ada ilaihi, kemudian dia kembali ke tempat duduk tersebut, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak atas tempat duduk tersebut. Jadi apabila seorang berdiri meninggalkan tempat duduknya, kemudian dia kembali lagi, maka dia lebih
berhak atas tempat duduk tersebut. Misalkan kita sholat jamaah atau sholat Jumat, kita datang lebih awal, jam 11 sudah datang, yang lainnya belum datang. Kita datang ke sana ingin mendapatkan pahala yang besar. Nah, kemudian qadarullah ternyata apa? Ada uzur, terasa buang air. Nah, maka kemudian apa? Kita berdiri meninggalkan tempat duduk kita sampai beberapa waktu, kemudian kembali lagi. Ternyata sudah diduduki oleh orang. Nah, maka siapa yang lebih berhak? Yang lebih berhak yaitu yang datang lebih awal, yang kemudian dia meninggalkannya. Dia lebih berhak. Nah, ya. Maka dalam kondisi seperti ini lebih baiknya ketika dia meninggalkan majelis tersebut kasih tanda. Kasih tanda. Nah, bahwasanya di sini sudah ada yang menduduki, hanya dia sedang pergi untuk keperluan. Nah, sehingga orang tahu ini ada orangnya. Nah, itu lebih baik. Nah, tetapi tidak boleh kemudian ngapling tempatnya. Dia belum datang, cuma naruh tok. Nah, datang lebih awal, cuma naruh tok, kemudian pulang tidur, melakukan aktivitas yang lainnya. Ini namanya ngapling, nggak boleh seperti ini. Nah, adapun kalau orang datang niatnya memang untuk sholat Jumat misalkan, kemudian ada keperluan karena buang hajat misalkan, kemudian dikembali lagi, maka dia lebih berhak. Dia lebih berhak atas tempat tersebut. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Idza qama ahadukum min majlisihi." Apabila salah seorang di antara kalian berdiri dari tempat duduknya, summa raja'a ilaihi, kemudian dia kembali ke tempatnya, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak atas tempat tersebut. Jadi Nabi mengatakan apabila salah seorang di antara kalian berdiri dari majlisnya, dari tempat duduknya, kemudian kembali ke tempat tersebut, maka dia lebih berhak atas tempat duduk tersebut. Nah, baik. Nah, kemudian di antara adab dalam majelis yang lainnya yaitu la yatanaja isnani dunal akhar. Tidak boleh dua orang berbisik-bisik tidak ngajak orang yang ketiga. Tidak boleh dua orang berbisik sendiri di pojok, kemudian tidak ngajak orang yang ketiga, meninggalkan orang yang ketiga. Maksudnya yaitu bahwasanya kalau seandainya di majelis tersebut hanya 3 orang ya, nggak ada yang lain, cuma 3 orang, maka nggak boleh yang 2 kemudian misah sendiri di ujung sana, bisik-bisik berdua, tidak didengar oleh orang yang ketiga. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, "Idza kuntum salasah," apabila kalian bertiga, "fala yatanaja isnani dunal akhar," maka janganlah 2 orang berbisik-bisik meninggalkan orang yang ketiga, tidak mengikut sertakan orang yang ketiga. Enggak boleh. Hatta takhtalitu binnas, hingga kalian bercampur baur dengan orang lain selain 3 orang ini. Nah, jadi yang enggak boleh itu ketika dalam satu majelis cuma bertiga, kemudian yang 2 menyendiri berbisik-bisik, enggak boleh. Adapun kalau seandainya kemudian setelah itu datang rombongan sampai 50 orang dalam satu majelis, maka tidak mengapa 2 orang kemudian menyendiri di belakang sana, kemudian berbisik-bisik karena ada satu keperluan, menyampaikan satu keperluan yang enggak bisa diketahui oleh orang lain, keperluan yang rahasia. Maka yang seperti ini boleh. Karena apa? Lebih dari 3 orang. Nabi mengatakan apa? Idza kuntum salasah, apabila kalian bertiga, ini yang dilarang. Bertiga kemudian yang 2 menyendiri berbisik-bisik, ini enggak boleh. Nah, kenapa dilarang seperti ini? Nabi mengatakan min ajli ayyuhzinahu,
Karena yang demikian itu akan membuatnya sedih. Karena yang demikian ketika dua orang dia berbisik-bisik sendiri tidak ngajak orang yang ketiga, maka dia akan sedih. Nah, dia bersedih, kenapa? Oh, saya nggak diajak ini. Nah, saya ini kenapa ya, kurang apa saya ini? Kenapa nggak diajak ngomong? Nah, malah ditinggal. Nah, atau bisa juga itu menimbulkan suudzon, menimbulkan suudzon, prasangka buruk. Oh, jangan-jangan dia menggunjing saya. Jangan-jangan mereka berdua membicarakan kekurangan, aib, cacat saya. Nah, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, jadi kalau mau bicara ya bicara sampai didengar semuanya. Kalau memang ada urusan rahasia yang nggak boleh didengar oleh orang lain, maka tunggu nanti ketika sudah banyak orang atau ketika sudah pulang yang lainnya. Nah, baik, ini diantara adab dalam majelis. Baik, kemudian diantara adab yang perlu kita perhatikan dalam majelis yang lainnya yaitu la yaq'ud qi'datal maghdubi alaihim, yaitu tidak boleh duduk dengan cara duduknya orang yang dimurkai oleh Allah. Tidak boleh duduk dengan cara duduk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana duduk yang dimurkai oleh Allah? Nah, ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Asy-Syarid Ibnu Suwaid. Dari sahabat Asy-Syarid Ibnu Suwaid Ats-Tsaqafi. Nah, seorang sahabat yang beliau termasuk sahabat yang ikut dalam menyaksikan perjanjian Hudaybiyah, dan beliau berasal dari Taif, ini Bani Saqif di Taif. Beliau mengatakan, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakadha. Pernah pada suatu hari Nabi berjalan melewati aku. Wa ana jalisun hakadha, dan aku duduk seperti ini. Waqad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhahri. Nah, aku menjadikan tangan kiriku itu di belakang punggungku. Jadi duduk bertumpu tangan di belakang. Ini ya yang dimaksud dengan duduk yang orang yang dimurkai oleh Allah. Maka kemudian Nabi mengatakan ketika melihat sahabat duduk dengan cara seperti itu, ya, ada ya orang duduk kemudian bertumpu pada tangannya di belakang. Ya. Nabi mengatakan, ataq'udu qi'datal maghdubi alaihim, apakah engkau duduk dengan cara duduknya orang-orang yang dimurkai? Yang dimaksud cara duduknya orang dimurkai yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang dimaksud ghairil maghdubi alaihim bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Kenapa dimurkai oleh Allah? Karena mereka orang-orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, maka mereka dimurkai oleh Allah. Nah, maka nggak boleh kita menyerupai mereka. Nggak boleh kita menyerupai orang-orang kafir. Nabi mengatakan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Nah, maka nggak boleh. Sampai cara duduknya pun nggak boleh kita mengikuti cara duduk mereka. Baik, kemudian adab yang berikutnya yaitu idza syariba ata'an man'an yamini. Apabila memberikan minum, maka berikan kepada orang yang di sebelah kanannya. Nah, ketika kita duduk kemudian ada minumnya, maka kita berikan kepada yang kanan kita terlebih dahulu, baru yang kiri. Nah, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, annaha hulibat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syatun dajinun, bahwasanya pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diperahkan susu kambing yang jina, yang mana kambing tersebut ada di rumahnya Anas bin Malik. Kemudian dicampur dengan air yang ada di tempatnya Anas bin Malik. Kemudian setelah itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wadah yang besar.
Nah, kemudian fasyariba minhu, kemudian Nabi minum darinya dengan wadahnya tadi. Nah, kemudian hatta idza naza'a al-qadaha min fihi, hingga ketika Nabi melepaskan wadah tersebut dari mulutnya. Wa ala yasarihi Abu Bakr, sementara di sebelah kiri Nabi ada Abu Bakar. Di sebelah kiri Nabi ada Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Sahabat yang mulia, sahabat yang paling utama. Ya. Wa an yaminihi a'rabiyun, dan di sebelah kanan Nabi ada seorang Arab Badui. Mana yang lebih mulia? Siapa yang lebih mulia? Orang Arab Badui apa Abu Bakar? Jelas Abu Bakar lebih mulia. Tapi beliau ada di sebelah kirinya Nabi. Maka faqala Umar wa khafa ayyutiyahu al-Arabi. Kemudian Umar berkata karena beliau khawatir nanti Nabi ngasihkan minum tersebut pada orang Arab Badui tadi. Maka Umar mengatakan, "Ati Abu Bakrin ya Rasulullah indaka." Ya Rasulullah, berikan kepada Abu Bakar yang ada di sisimu, yang di sebelah kirimu. Maka fa'atahul a'rabi alladhi ala yaminih, maka Nabi memberikan air susu tersebut kepada orang Arab Badui yang ada di sebelah kanannya. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan al-aiman fal-aiman, yang lebih kanan dulu yang didahulukan. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Ini menunjukkan apa? Itu kalau memberikan makanan, memberikan minuman, maka dahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Ya, dahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Baik, ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, berkaitan dengan adab majelis dan bisa kita amalkan. Demikian, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.